punya kuasa gitu kan? Kuasa Bukan orang apa aku yang gitu? bilang loh. Kau nyimak ya dari tadi. Oh sih, Bukan makanya aku yang gini. bilang, bukan aku. Oten tadi Dengar yang dulu bilang. ya. Kau bilang Raja tentara Romawi itu yang menangkap Yesus, dia mempunyai kuasa. Iya, dia mempunyai kuasa sebab dia jahat, bukan? Dia termasuklah di dalam firman itu, tentara Romawi itu adalah pemimpin orang jahat. Seperti itu. Jadi Yesus itu adalah pemimpin orang benar. Gitu. Oke, kita kaji ya. Tentara Romawi ini kau bilang orang jahat atau orang baik? Ya. Dulunya kan mereka memang jahat gitu loh. Iya, ini cerita dulunya. Tentara Iya kan Romawi yang dulunya, menangkap sekarang Yesus. lagi. Udah mengenal Iya, firman Tuhan. kita nggak bahas sekarang, Dinda. Kita bahas dulu waktu mereka menangkap Yesus dan membunuh Yesus ya. Oke? Ya, sebelum mengenal firman Tuhan ya. Iya, oke. Ketika tentara Romawi menangkap dan membunuh Yesus, apakah dia orang jahat? Ya dia jahat. Mereka jahat. Oke. Seandainya Yesus tidak ditangkap dan tidak dibunuh, apakah kau dapat penebusan dosa? Hah? Sebenarnya, Ketika ya sebenarnya iya sih. Kalau dia sudah terjadi itu ya begitu. Jadi tentara Romawi itu jahat apa baik? Tidak, sekarang bukan itu yang mau aku bahas. Kau bilang tadi Tuhan apa? Enggak, tadi kau bilang jahat. Kau bilang tadi apa ya? Mana? Ya memang jahat lah dulu kan. Oke, jahat ya. Jangan berubah lagi ya, jahat deh ya. Kenapa mereka itu adalah? Nah, memang jahat lah. Jahat ya, oke. Pemimpin orang jahat termasuk seperti ya, saya tanya ini, ya. Seandainya tentara Romawi tidak jadi menangkap Yesus dan membunuhnya, ada pemimpin yang jahat seperti itu. Iya, Dinda. Ini aku nggak tanya pemimpin yang lain. Aku bertanya tentang tentara Romawi aja dulu nih. Seandainya tentara Romawi tidak menangkap dan tidak menyalibkan Yesus, apakah kau dapat penebusan dosa? Ya untuk menyatakan kebenarannya kan rela lah melawan kejahatan gitu loh. Iya, ya kan menunjukkan benar karena mereka tidak terima mereka bahwasanya Yesus itu menyuarakan akan kebenaran gitu loh. Aku Dinda tahu kau mau mengatakan Yesus itu benar karena dia mati untuk menebus dosa kau kan, betul? Bukan dosaku aja, dosa kau juga. Kalau kau mau dosamu aja dulu dia cukur itu. Kalau kau menerima dia, dosamu juga akan diampuni gitu loh. Bukan dosamu orang yang mengakui dia. Oke, sekarang kita kaji pelan-pelan Dinda tambah ya. Dinda kaji pelan-pelan ya. Seandainya tentara Romawi tidak menangkap dan tidak membunuh Yesus dan dia tidak jadi mati, apakah kau mendapat penebusan dosa? Dapat apa tidak? Ya dapat lah. Dapat. Hah? Ya dapat lah. Dapat. Berarti sia-sia kematian Yesus. Sia-sia. Bukan sia-sia. Sia-sia. Karena itulah dia menunjukkan kebenaran. Berarti ada gunanya dia mati. Berarti nggak ada gunanya dia mati kan? Karena seandainya pun dia tidak mati, kau tetap dapat nih penebusan dosa. Ya kan? Berarti bilang dia mati. Mana dia mati? Orang kerjaan dia jadinya. Itulah kau nggak memahami karena kamu nggak paham, makanya kamu itu mencari celah. Tambah. Jika memang andaikan Yesus tidak disalib kau dapat penebusan dosa, tak perlu Yesus mati di kayu salib nih. Kau udah dapat penebusan dosa. Kan sia-sia kematian dia kan. Kau juga udah dapat penebusan dosa. Ya itu dia dalam kondisi telanjang disalib. Itu yang namanya semakin dia seperti itu semakin nyata lah kan kebenarannya gitu dong. Loh, kebenaran apa? Oke, sekarang gini, aku tanya lagi. Kayak gini lah, dengar dulu aku Faro. Mana lagi ke mana? Udah hilang apanya? Mana lagi? Ya kayak mana lagi coba? Nah, inilah dulu. Tadi kau bilang kan, siapalah bapak, siapalah ini. Dalam diri
itu adalah Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus itu ialah Roh Allah gitu loh. Nah, siapa Bapak itu? Ya kan? Dia itu adalah Bapa di bumi ini, itulah namanya Yesus. Makanya ada doa Bapa kami, ya kan? Bapa kami yang di surga, katanya. Dikuduskanlah namamu. Nama siapa yang dikuduskan coba? Ya nama Yesus yang dikuduskan. Kau enggak, itulah kau gereja. Kurasa kau malas kau gereja kau dulu. Makanya kau enggak tahu kau itu maknanya itu. Oke, kita Iya bahas kan? doa Bapa kami ya. Kita bahas doa Bapa kami ya. Ini kan Bapa kami yang di surga dikuduskan nama. Kati kau enggak kau simak itu. Malas kau gereja kau. Iya, ini kubu Kau dulu Kristen apa kurasa kau. Ini kubuka sama kau doa Bapa kami ya. Nah, Nih. apa lagi? Nih. Matius 6 nomor 19 nomor 9 sampai 15. Ya kan? Karena itu berdoalah demikian. Ini perkataan Yesus kan? Ya kan? Iya, dia mengajarkan kita manusia ini gitu. Dengar dulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Oke? Ketika ada perkataan ini Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Ini doa siapa? Siapa yang lagi berdoa ini? Yesus mengajarkan kita manusia ini Iya, untuk Yesus berdoa mengajarkan. seperti itu. Iya, Yesus kan mengajarkan ke kamu nih. Bapak Iya, kami di mengajarkan surga, sama aku gitulah. dikuduskanlah namamu. Oke? Ini Iya. yang ngomong siapa ini? Yang berdoa siapa pada saat itu? Kan dia sedang mengajarkan, kau paham gak? Mengajarkan anaknya gimana coba? Oke. Ku analogikan lagi ya biar kau paham ya. Kau dulu, Tambah. kau kalau ngaji, Iya tahu. kau Ku ngajarkan analogikan anak tambah. ngajimu seperti apa coba? Iya, ini analogi lagi ku samamu tambah biar kau paham ya. Jangan kau pikirnya bego-bego. Analogi ini lagi kasih sama kau. Aku ini Aku tambah jago ngajarin kau. analogi. Ini aku ngajarin kau. Aku bilang samamu tambah, ya. Dengar ditambah, aku bilang, ya. Bapak Presiden yang terhormat, dimuliakanlah kamu. Itu perkataan siapa? Perkataanmu lah kan? Aku kan, oke. Ketika aku berkata, Bapak Presiden yang terhormat, dimuliakanlah namamu. Apakah pada saat itu aku presiden? Gini loh Faro. Kamu kan ceritanya bukan sebagai guru manusia yang ada di muka bumi. Kamu salah pengingat-ingat tuh Faro. Berserak kau tambah. Berserak pikiranmu. Dengar ya, ibaratnya kalau Yesus itu adalah pemimpin orang benar. Nah, maka iblis itu apa? Pemimpin orang jahat. Begitu. Nah, ketika ada seorang pemimpin yang tidak benar, berarti dia adalah pemimpin anggota iblis kan gitu. Kita fokus dulu sama Matius Jangan 6 kau tadi. fokus-fokus ke membahas gini Faro. Kau fokuslah tentang raya. Kau jangan minta kebencian kau Faro. Iyalah. Fokus dulu. Aku ngajarin kau ini tambah, aku bilang kan. Gak usah kau Ngajarin ajarin saya. aku. Lebih pintarnya aku dari Ini kau. analoginya aku Analogi. aku ngajarin kau. Aku bilang sama kau tambah, dengar perkataanku tambah, aku bilang. Bapak Presiden yang terhormat, dimuliakanlah kamu. Nah, ketika aku berkata begitu, yang berkata siapa? Kan kita yang berkata kayak gitu. Kamu gak diajarkan gitu kan? Iya, ini kan aku ngajarin kau. Tambah, dengar ya tambah, aku bilang. Aku bilang gini, Bapak Presiden yang terhormat. Dengar kau Faro. Kalau kau mengajarkan, nggak mungkin kau yang ngajarin ngomong kayak gitu. Tapi kalau Bapak Presiden yang ngomong kayak gitu, disuruh kita mendoakan Bapak Presiden. Kalau kalian rakyatku Indonesia yang tercinta, katanya kan, berdoa untuk doakan Bapak Presiden yang terhormat. Kan gitu. Itu baru namanya. Itu kepentingan. Seperti itulah itu bukannya situ mengajarkan kita. Gak nyambung loh Dinda, Oh, gak nggak nyambung. Kau yang nggak nalar. Gak nyambung. Karena gini ya, ini Bapak Presiden. Kita analogikan Bapak Presiden ya. Ini Bapak Presiden. Menyuruh Indonesia. Ini Bapak Presiden. Dengar tambah, Bapak Presiden. Bapak macam gitu Presiden lah ngomong ceritanya. samamu ini. Ini analogi Bapak Presiden nih. Bapak Presiden ngomong samamu ya. Dengar nih. Iya. Bapak Presiden yang terhormat, dikuduskanlah namamu.
Oke? Ya. Oke, yang ngomong Bapak Presiden ini ya, ingat ya, yang ngomong Bapak Presiden. Nah, kan dibilangnya Ulangi lagi. jadilah kehendakmu, katanya Nanti, kan. jangan. Seperti itulah. Nanti dulu ke kalimat yang itu. Dengar dulu, ulangi lagi ya. Ini Bapak Presiden yang ngomong tambah ya, bukan aku ya, ingat ya. Iya, Bapak Presiden Ya. lah ceritanya Ah. ngomong. Ya, yang ngajarin kau nih Bapak Presiden, jangan yang Nah, lain. Bapak Presiden ngajarkan aku. Nah, coba lah. Kata-katanya gini, Bapak Presiden yang terhormat, dikuduskanlah namamu. Sekarang ku tanya, mu yang dikatakan Bapak Presiden, presiden yang mana lagi? Presiden mana lagi nih mu itu? Karena di sini ini. Kan Ini dia ada bilang kan, katamu. jadilah Mu kehendakmu, di sini apa? katanya, Fero. Nah, Iya, maka jadilah kehendak Bapak Presiden. Apa yang Iya, mu di diperintahkan sini Bapak siapa? Presiden, kau jangan melawan ke Fero. Nah, Iya, kalau mu di kau sini melawan siapa, Bapak mu? Presiden, kan melawan. Itulah ceritanya. Iya, mu di begitu. sini siapa? Mu di sini siapa? Apa? Kan Bapak Presiden bilang, Bapak Presiden yang terhormat, dikuduskanlah namamu. Yang ngomong Bapak Presiden, kan gitu. Menyatakan kepada dirinya Bapak Presiden, tapi di ujungnya ada katamu. Mu di sini presiden yang mana? Berapa presidenmu? Satunya presiden kita. Nah, jadi mu di sini siapa? Mu di sini Begitu. presiden yang mana lagi nih? Di sini ada katamu loh. Kata ganti yang Sama itu, ketiga. Faro. Allah yang kau sembah dengan Allah yang kita sembah. Itu sebenarnya satu yang kita sembah itu, tapi penempatannya caranya yang berbeda, ya kan? Bukan caranya Itu. yang berbeda. Bukan Iya. caranya yang berbeda. Dengar dulu Dinda. Ya, bukan caranya yang berbeda. Cuman cara kalian menipu yang luar biasa. Itu di mana? Ya, Faro. Kau saja yang nggak Menipulah paham. kau. Bibel kau pun kau tipu, kau bantah-bantah bibel. Kau yang nggak Apa dia dulu? memahami. Kau Tambah, ganti paham. dulu. Ganti pemain Kau ini nggak dia paham, datang setengah Faro. ngarat ini. Sabar dulu Dengar Tambah. kau, Ada Faro. setengah ngarat ini. Sebenarnya inilah aku Bentar, bilang sama setengah aku ya, ngarat Faro di ya. gigitnya kau. Kau sebenarnya ini sedang melawan Allah. Kenapa coba? Allah saja menyuruh kamu untuk mengimani Injil Taurat. Nah, di manakah tertulis Injil Taurat itu? Itu kan kita orang Kristen. Yang kau lakukan itu adalah perjanjian lama. Nah itu loh, Allah yang kau sembah itu. Iya ada, Allah yang perjanjian lama. Ya Injil, Maka di dalam diri Allah itu ada di dalam siapa? Yesus. Injil Taurat katanya. Ngeyel kau. Gimana Injil Taurat kan? Kau yang melanggar kan? Melanggar kau. Kau melanggar kau. Coba. Apakah Apa? tidak ada dikatakan kamu itu untuk mengimani Injil Taurat? Coba kau jujur Oke. dulu kau ngomong. Oke, kita kaji ya. Kita kaji ya. Ada enggak? Apakah aku kamu meningkat? disuruh untuk mengimani Injil Taurat? Iya, ini aku jawab. Boleh ku Iya, kau jawab? jawab dulu cepat. Nah, Iya, ini ku jawab. Oke. Di dalam imanmu, bahagian dari Taurat itu adalah kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan nomor 4 Ulangan 6 nomor 4, di situ tertuliskan kata Musa, hukum yang utama dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke? Kembali ke dalam pemahaman Islam dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Selaras. Faruk, apakah kau beriman Tuhan Allah itu Esa? Ya, aku beriman kepada Tuhan Allah yang Esa. Selaras ya dengan Taurat ya, Ulangan 6 nomor 4. Sekarang aku tanya sama Paulus. Paulus, apakah Tuhan Allah itu Esa? Dijawab sama Paulus dalam Roma 14 nomor 9. Baca, nih. Roma 14 nomor 9. Sekarang kita tanya Paulus ya. Aku sama Musa Taurat udah sama ya. Aku sama Musa udah sama. Sekarang sama Paulus tengok. Nih, Paulus, siapa Tuhan itu Paulus? Ini kita baca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Malah kata Paulus, Kristus yang Tuhan. Sekarang siapa yang membantah Taurat? Aku apa Paulus? Siapa yang bantah Taurat? Aku atau Paulus? Jawab. dengar dulu Kak. Yesus berkata kepada manusia, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan menjalankan perintahku, kan katanya. Nah, di dalam perintah Tuhan itu ada tertulis di mana? Di hukum Taurat kan? Jadi apa coba? Berarti kau melanggar. Oke, sekarang aku tanya samamu, Berarti tambah. Tuhan Allah itu ada di dalam Tambah. diri Yesus. Maka Oke. Yesus lah yang harus kau Oke, ini sembah. Kau sedikit nggak lagi aku nalar tambah. kepada. Tambah, ini sedikit lagi. Ah. Sekarang aku tanya samamu, jawab jujur. Jawab jujur ya, jangan mencela-mencela kau ya.
Apakah kamu yakin tambah di dalam Taurat itu ada kebenaran? Ya, di dalam Taurat Sekali lagi. itu ada kebenaran, Sekali tetapi lagi, dua kali manusia lagi. yang telah banyak Teman-teman, melanggarnya, gitu. teman-teman, kalian yang jadi saksinya ya, 1.900 orang menjadi saksinya. Dua kali aku tanya, sampai 3 kali. Tambah. Iya, 1.000 Baru orang, mau tambah. 10.000 orang saksinya. Aku Apakah berkata kamu yang yakin? menginjil Taurat itu adalah benar. Apakah kamu yakin dalam Taurat itu ada kebenaran? Tambah. Ya, di dalam Taurat itu ada Dua kebenaran, kali. tetapi Ini yang ketiga manusianya kali. yang tidak Ini yang ketiga menjalankan kali. Taurat 2K itu. penonton, Gitu. 2K penonton. Kalian jadi saksinya ya, jawaban si Tambah, jangan dirubah-rubah nanti. Iya, Tambah. iya, 2K Apakah kamu yakin dalam penonton. Taurat itu ada kebenaran? Ada kebenaran, Oke. tetapi manusianya itulah yang Oke, tidak melakukan cukup. kebenaran itu. Cukup. Teman-teman, kalian oke, apa lagi? 2.000 orang jadi saksi. Kalian 2.000 orang jadi saksi. Hari ini baru Tambah sudah murtad dari Kristen. Dia nggak Kristen lagi. Ya, enggak Siapa ada yang yang bilang? Paulus. Kenapa Ini kau bilang katanya. aku murtad? Ya benar, Murtad dalam kau udah. firman itu memang Kau itu. udah murtad. Kau udah murtad. Nggak bisa ngelak kau lagi. Kau udah murtad. Galatia yang 2 nomor murtad? 21 Kau yang ini. Ini kau udah murtad. Nggak Kristen lagi kau. Ini. Dengar Ini kau, tangannya. Baru. Udah aku Ini, bilang ini, sama lihat kau, ini. manusia itulah yang tidak Diam dulu menjalankan Tambah. Tambah. Diam dulu perintahnya Tambah. hukum Taurat itu. Tambah. Termasuk Diam dulu kau Tambah. sendiri kau melanggar Tambah, kau udah keluar dari perintah Kristen, Tuhan Tambah. Kau nggak itu, Kristen hukum lagi, Taurat Tambah. tadi. Kau nggak Kristen lagi Tambah. Baca ini Tambah. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sia-sia kematian Kristus atas dirimu Tambah. Murtad kau dari Kristen Tambah. Selamat. Sekarang Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Kukasih kau datanya. Paulus yang mengatakan kau udah murtad kau dari Kristen. Jangan lagi bilang kau Kristen ya teman-teman ya. Saya ditambah hari ini tanggal 11 September sudah murtad dari Kristen. Dengar. Dia nggak Kristen lagi nih. Seperti ini. Dengar Ini, dulu Kak Galatia, Faro. dengar dulu. Tunggu dulu, aku mau buktikan kau udah murtad. Kau nggak Kristen lagi. Aku nggak mau kalau kau bilang kau Kristen kau udah bohong. Kalau nggak setidaknya kau harus mandi di sungai dulu, dibaptis lagi kau di Paret. Kamu lepas dari Kristus. Ulangin kata-katanya Tambah. Kamu lepas dari Kristus. Ulangin lagi kata-katanya Tambah. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kau anggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, kau lepas dari Kristus dan kau hidup di luar dari kasih karunia. Data yang ketiga, Galatia 2 nomor 16. Murtad si Tambah teman-teman. Murtad si Tambah ini. Galatia 2 nomor 16. Menjalankan kebenaran hukum Taurat Murtad itu. si Tambah. Satu lagi ini katanya ini. Kau yang nggak paham Kak Faro. Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya karena sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Dan Kristus. Dan bukan oleh karena hukum Taurat. Sebab tidak dibenarkan. Ini. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan katanya. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekarang pertanyaan Dengar, juga apa? kau Tambah. ngerti kau maksudnya Faro. Dengar Sekarang ya. pertanyaan apa Tambah? Kau Islam apa Kristen? Bah, aku Kristus. Kristus. Gak ada, kau udah murtad. Gak ada. Kau jangan bohong. Barusan tadi kau sudah murtad. Dengar. Jangan bohong. Dengar dulu kau akan kujelaskan Faro. Gak mau aku kau bohong. Dengar kau, dengar. Pokoknya kau nggak akan bisa kau menjalankan hukum Taurat ketika kamu tidak memiliki kasih. Itu maksudnya. Kamu tidak akan bisa menjalankan kebenaran tentang Taurat itu kalau kamu tidak memiliki kasih. Teman-teman ya. Paham Kalian kau? tadi jadi saksi. Si Tambah sudah mengakui bahwasanya ada kebenaran dari hukum Taurat. Dan dari Galatia 2 nomor 21, Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 4. Apa kata Paulus? Kamu keluar dari kasih karunia. Tidak Kematian seorang Kristus pun sia-sia atas bisa dirimu. menjalankan Jika kamu kebenaran mengatakan ada hukum kebenaran dari Taurat, hukum jika Taurat. kamu Sekarang tidak saya tanya kepada teman-teman, berdasarkan ayat itu tadi, si Tambah murtad atau tidak? Kalau kamu tidak memiliki kasih. Taping teman-teman, Tambah murtad. Tambah murtad, taping teman-teman. Tambah murtad. Semua taping. Tambah murtad. Benar, Baru Tambah seperti murtad. Baru Tambah murtad. PST ini Baru Tambah tidak murtad. memiliki kasih. Kenapa? Aduh. Dia tidak memiliki kasih terhadap anaknya kan? Ketika suaminya selingkuh Baru sekali, tambah dia murtad. langsung minta cerai. Dia langsung bisa.
Coba Nah, tanya itu cirinya dia tidak memiliki kasih. Maka dia tidak mengimani Injil Taurat. Coba tanya si Tamba. Gitu Baru Tamba. dong. Dia agamanya apa? Islam apa Kristen? Siapa? Agamamu? Agamamu apa? Aku agamaku Kristen. Bohong, kau udah murtad. Ayah penyidik. 2000 kamu memandang kau udah murtad, Tamba. Dia kau Kau dengar. bohong. Kau bohong. Dengar kau. Kau nggak Dia tuh bilang karena macam si Esti inilah. Kenapa dia tidak bisa Kau bawa mengimani Injil aku Taurat? kau, kau bawa aku Ya. kau. Tengok. Ya, itulah Kau contohnya diskusi kau. orang baru, jangan kau libatkan aku. Baru Tamba. Teman-teman di bawah udah tapping semua itu. Baru Tamba murtad. Murtad. Kamu tidak mau mengimani Taurat karena apa? Ikan itu karena kamu tidak taat sama kamu. Kamu bilang kamu akan mengimani Injil Taurat kan gitu kan? Tapi buktinya mana kau imani Injil Taurat? Selingkuh sekali suamimu langsung kau minta cerai, kan gitu kan? Gitu. Ya udah. Kenapa kamu tidak mempunyai kasih? Kamu tidak mempunyai kasih terhadap anakmu gitu loh. Apapun yang kau Kamu katakan, kasih terhadap Tamba. anakmu, kau pasti kan bisa Apapun memaafkan tidak. Tamba, suamimu. dengar, Tamba. Itulah contohnya. Bertambah. Apa? Apapun yang Ah. kau katakan, mulai hari ini aku dan 2.400 mata memandang hari ini telah menyaksikan kau telah murtad dari Kristen. Kau bukan lagi Kristen. Terimalah keadaannya. Terima keadaannya. Kau pula yang ngarang-ngarang kau. Aku masih terus Si Tamba nggak Kristen lagi. gitu. Udah keluar dia dari kasih karunia. Sia-sia kematian Kristus atas dirinya. Sia-sia imannya. Galatia 2 nomor 16. Si Tamba gak Kristen lagi. Jadi kalau kau mau masuk Gitu. Kristen lagi, Siapa Tamba, yang sia-sia? Enggak ada Tamba, sia-sia. kalau kau mau masuk Kristen lagi, Gitu loh. kau datangin. Kau pergi ke paret terdekat. Cemplungkan dirimu ke paret sekarang. Baptis Begitu Pak. Masih jebakan Faruk Itu karena makanya kalian tidak mau mengimani Injil Taurat karena di dalam diri hati baru kalian tidak tambah ada. murtad, baru tambah murtad, Baru tambah baru tambah murtad, baru tambah murtad, baru tambah murtad, baru Iya, baru tambah murtad bilang teman-teman. murtad dari Kristen. tambah murtad, lanti Masuk jebakan murtad. Faruk. Yang lain masih jebakan Batman, ini masih jebakan Faruk ya kan? Yang lain ngeri-ngeri sedap naik ke komalnya Bang Faruk. Pula mau naik. Murtad. Jebakan ini. Apa Nangis dia yang itu. mau murtadkan? Kau pikir Nangis dia, saya nangis. murtad? Nangis si Tamba. Nangis Nangis. Tersenggukan ya. Tambah murtad, Kalian lain tambah lawan tambah yang namanya murtad. yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kalian itu untuk mengimani Injil Taurat. Tambah murtad, Tidak mengimaninya. tambah murtad. Berarti kenapa coba? Apa sia-sia? Tambah murtad, tambah murtad. Yesus kan mengajarkan yang namanya kasih gitu. Oke, di mana Yesus mengajarkan kasih? Kasih apa yang kamu peroleh pertama kali? Ayo. Kasih Oten murtad.